Kamu nanya udah tak benarkan kan 2 kali. Oke, jujur ya. Edis jujur gitu. Kamu sudah nanya, aku dua kali kamu nanya kan, benar atau Bukan, itu tidak saya tidak jawabnya. maksudnya itu Anda Nah, kan sudah tahu itu. Kesimpulan dari pertanyaan saya, kenapa Anda nekat mengikuti Nabi yang sedemikian rupa? Edis, kamu jangan jujurlah. Jadi jangan lari, jangan menurunkan saya. Gimana Anda Ya, ini, Anda saja belum itu menjawab. Oke, baiklah, tapi ya, mereka tidak mau menjawab teman-teman karena mereka memang nggak tahu betul. Silakan. Anda mau tanya apa? Silakan. jadi begini. Hmm. Kamu yakin kalau Yesus itu Tuhan? Iya. Emang Tuhan itu apa? Dalilnya Kalau Tuhan itu zat, maksud Anda zat begitu yang nggak kelihatan, zat seperti dalam agama Islam, saya nggak percaya Yesus itu Tuhan. jadi Makanya begini saya ya. tanya dulu, Tuhan di dalam benak Anda itu apa? Zat. Zat cair Jadi gitu, zat begini. padat gitu. Itu fisika itu. Jadi secara umum sajalah. Semua Emang orang ada dalam itu. Quran kata Tuhan? Jadi begini Dis ya. Secara umum Kok secara orang umum? tahu Kita lah. ngomongin secara umum apa ngomongin Quran dan Bible? Kita secara umum dulu ya. Jadi Ya berarti Tuhan nggak usah itu ngomong semua. Bible, kita sama Quran ngapain? Jadi begini. Kita sedang membicarakan Kristen dan Islam. Anda setuju? Ya setuju, tapi Oke, kata-kata Tuhan berarti penggunaan istilah-istilah malaikat, Tuhan, roh apa, itu harus kita definisikan sesuai Quran dan Bible itu. Setuju nggak Anda? setuju. Oke. Di mana ada kata Tuhan di dalam Al-Quran dan dalam Bible? Sekarang dalil gini ya. Kamu jangan apa namanya. Nah, kok Karena kamu muter-muter si Anda ini. mendapatkan Biar kita nggak, pertanyaan Anda ini pertanyaan usang yang sudah dibahas terus menerus, dalilnya mana bahkan Yesus sudah itu sebulan Tuhan, kami Edi? bahas itu secara khusus di Edis, sini. dalilnya Bible, dalilnya Tuhan. Yesus itu Tuhan Oke, mana? baik. Oh baik, saya tampilkan. Anda mau mengatakan dalilnya di mana Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Saya tunjukkan. Sabar ya, Habib ya. Saya balikan kamera saya. Di dalam Yohanes 13 pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Nanti Anda juga ujung-ujungnya bahas kata Tuhan. Percaya omongan saya. Nih. Ya. Yohanes itu Sebentar. Biar saya selesaikan dulu. Jangan panik. Saya besarin. Enggak panik. Saya besarin. Nih. Dari ayat 12 dulu kita baca. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kalau Anda bertanya di mana Yesus mengaku Tuhan nih? Di dalam Yohanes 13 pasal 13. Pertanyaan Anda selanjutnya apa? Yohanes itu siapa? Anda udah lari dari tema. Anda udah lari dari tema, namanya kalau begitu. Pikir saya Anda mau membawakan sebuah syubhat yang bagus. Nanti Anda tanya Yohanes siapa, KTP-nya di itu siapa itu siapa? Yohanes itu siapa? Bu, jawab. Anda nggak usah bahas Yohanes itu siapa. Anda fokus aja di pernyataan Yesus sebagai Tuhan. Yang ngomong kan Yohanes. Yang nulis kan Yohanes. Itu kan Yohanes. Orang kan Yohanes kan. Ya, terus Panik kau. terus Itu maksud Anda mau ke buku yang jatuh dari langit. Bukan, aku nanya Yohanes itu siapa?
Udah di bawah, di bawah. Pikir saya Anda mau fokus dengan pernyataan, nanti bahas Yohanes. Kalau Anda mengajukan tema sedari awal tentang Yohanes, kita bahas siapa Yohanes. Anda nanyakan pernyataan Yesus Tuhan, lari Anda ke siapa itu Yohanes. Tolong yakinkan saya. Tolong yakinkan saya bahwa ada orang Islam yang masih waras. Yo, silakan. Fokus. Kalau ngobrol sama saya, satu tema kita bahas sampai selesai. Saya turutin, mau sampai pagi saya turutin, asal kita fokus. Jangan kita lari kemana-mana, lompat ke sana, kian kemari ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Rizwan. Mana tadi Muhammad Rizwan ini ya? Ya, Muhammad Rizwan. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Halo Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Tidak bisa Bang. Bagaimana caranya? Bisa Bang. Oh, Anda masih followers Anda 754. Belum bisa Bang memang menyalakan kamera. Mohon maaf ya Bang ya. Saya Mau bahas tutup apa, ya. Bang? Mau bahas apa ya? Bahas apa ya? Iya. Mau bahas besok kalau Anda sudah bisa menyalakan kamera Bang ya. Teman-teman, yang saya naikkan itu satu, namanya Ori. Followersnya sudah ada untuk mengizinkan dia menyalakan kamera. Itu Riana, saya tanya dulu ini, muslimah atau apa? Aku dulunya muslim, terus keluarga aku juga muslim semua, Bang. Waduh, Nah, kalau aku lagi ternyata. Sebentar, kita di sini wajib melakukan tes. tes apa? Jadi nggak boleh asal ngaku-ngaku, nggak boleh. Ya, Berapa ya, tahun boleh. jadi orang Islam, Kak Triana? Aku pokoknya dari sampai usia 26. 26 tahun jadi orang Islam. Pastilah selama 26 tahun tuh pernah sholat ya. Banget pernah. Coba Sering. bacaan sholat bagaimana? Nanti bohong lagi pernah ngaku Islam. Silakan. Aduh, kalau sholat aku paling baca ini aja boleh nggak? Baca Boleh. kayak Al-Quran. Apa saja bukti bahwa Anda dulu benar-benar bekas Islam. Silakan. Oke, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syirotol mustaqim. Sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, Kayak gitu. Muslim ya. Oke. Ya, gimana Kak Triana perjalanan? Sekarang ini di KTP masih Islam atau bagaimana? Udah Kristen, aku udah dibaptis. Udah Kristen. Jadi ya, cerita Kak Triana. Ya, jadi aku tuh sama suamiku pun juga dia dari Muslim. Jadi kami ini berdua luar biasa, memang dari keluarga dua-duanya juga Muslim semua. Tapi bukan karena menikah ya. Jadi suamiku itu dia juga ada pengalaman pribadi sama Tuhan, aku pun juga sama. Jadi memang kita berdua tuh luar biasa banget. Nah, masuk ke Kristen itu aku pengen berkesaksian yang luar biasa, Bang. Jadi begitu aku masuk sudi baptis ya, aku ada perjumpaan sama Tuhan Yesus, itu yang aku ingat sampai sekarang. Ya, jadi boleh diceritain detail nggak sih, Bang? Silakan. Boleh. Jadi aku beberapa bulan dibaptis itu, pada saat itu aku tidur terus mimpi itu di antara aku tidur atau enggak lah, pokoknya masih kayak sadar. Tapi di situ aku mimpi aku ini masih jadi orang Islam. Nah, aku masih jadi orang Islam. Kan kalau di Muslim itu kan kalau misalkan meninggal tuh nggak langsung ke akhirat yang ujung. Jadi maksudnya kayak kubur dulu, terus nanti ada apa lagi gitu kan ya. Nah, itu di situ aku ceritanya di goa dan aku meninggal sama ibunya temanku. Jadi pada saat itu si ibunya temanku itu kan dia bilang gini, ini kita masih ada waktu loh untuk bertobat gitu kan. Ayo sholat gitu. Nah, pada saat si ibunya temanku itu dia pergi mau sholat, akunya nih, aku kayaknya udah nggak sholat deh, soalnya aku tuh emang udah pindah gitu ya, kayak udah ke bawah-bawah gitu. Nah, pada saat itu tuh ada malaikat, Bang, ada malaikat 2
itu tinggi dan dia jalannya tuh pakai jubah hitam gede tinggi, pokoknya tuh serem banget ya. Terus udah itu pada saat dia mau ngambil aku, Yesus tuh datang gitu. Yesus tuh datang, terus dipegang tangan aku, dia bolong di sininya bang, pakai baju putih. Terus dia bilang gini, ini muridku. Nah terus udah itu malaikatnya tuh kayak tiba-tiba mundur nunduk gitu, kabur gitu. Jadi kayak disitulah yang aku nggak bisa lupa ya. Jadi memang walaupun memang jadi orang Kristen itu nggak segampang itu ya, aku banyak dihujat orang, terus banyak diancam juga. Waktu apalagi zaman dulu aku masuk Kristen itu belum banyak ya, belum ada sosial media terutama kayak TikTok itu kan belum ada. Jadi kayak apa namanya, orang mengerti tentang agama Kristen tuh kayak nggak segini vulgarnya gitu ya. Aku di Jakarta dan aku tuh orang kampung. Jadi pas mau pulang itu diancam lah, mau dibunuh lah. Pas aku pulang juga mobil dibaret-baretin lah, apa-apa segala macam gitu. Aku sampai 5 tahun bang, aku nggak balik karena emang diancam. Terus udah itu juga dari keluarga besar. Untungnya sih kalau keluarga pribadi yang pokok ya kayak bapak ibu tuh mereka juga kayak ya udahlah biarin gitu. Yang penting kamu jalanin agama dengan benar gitu kan. Karena semua agama pikir orang tuaku tuh ya pasti mengajarkan yang benar gitu. Nah cuman ya dari yang orang lainnya itu kayak gitu, terus ada pengancaman. Nah itu perjalanan hidup juga ikut orang Kristen, jadi orang Kristen ya teman-teman nggak segampang apa yang dipikirkan gitu loh. Dalam arti itu kita harus memikul salib juga gitu. Jadi Kristen apalagi ketika lagi terlilit masalah ya, yang keluarga yang Islam kan pastinya juga kayak apa sih namanya, syukurin gitu. Iya, syukurin lu gitu, syukurin. Tapi puji Tuhan ya, aku sih dapat penguatan dari Tuhan tuh kayak sampai dengan sekarang detik ini walaupun permasalahan begitu banyak, tapi masih dapat kekuatan gitu loh. Dapat kekuatan dan aku juga nggak akan balik lagi karena aku udah yakin banget sama Tuhan Yesus. Sumber apa ya, keselamatan. Karena aku udah menemui. Sorry, aku gugup banget karena aku dari kemarin pengen masuk, pengen berkesaksian ini. Aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang aku harus berkesaksian ini nyata banget ya, yang aku alamin sendiri. Jadi mungkin orang-orang lain harus tahu juga bahwa Yesus itu sumber keselamatan buat kita semua. Bahkan ya kalau satu keluarga ada yang percaya Yesus, satu keluarga itu pun diselamatkan. Makanya keluarga aku semuanya masih Muslim. Tapi aku selalu doakan mereka supaya bisa percaya sama Tuhan. Kayak gitu sih Bang, aku cuma mau menyampaikan itu, bahwa luar biasa ikut Yesus itu, walaupun kita nggak gampang, tapi kita pasti diberi kekuatan gitu Bang. Artinya banyak ya orang-orang yang ternyata dari Muslim ke Kristen selama ini belum speak up, belum bicara begitu. Dan dengan adanya media sosial ini ya, pengalaman-pengalaman seperti ini tuh perlu dibagi supaya orang itu jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk bersuara. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang menontonnya dan terlebih-lebih menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Nah teman-teman, kita sudah menonton dari awal video seorang Habib Al-Mukodam ya, nama akunnya, dia naik ke Room Edis dengan nekatnya dan dia mulai berpolemik di atas dengan mempertanyakan di mana Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Dan Edis menunjukkan bukti bahwa Yesus itu pernah mengaku dia adalah Tuhan dari Yohanes 13 ayat 13, yang dimana Yesus berkata di sana kepada pengikutnya bahwa aku adalah guru dan Tuhanmu. Dan itu sebuah bukti yang nyata bahwa Yesus itu mengaku dia adalah Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya adalah kurios, penguasa teman-teman ya, gelar kepenguasaan, majikan, atau tuan, dan juga bisa disebut sebagai Tuhan. Nah teman-teman, kita juga menonton video selanjutnya dari seorang Feby ya, di mana dia naik ke Room Edis dan dia bersaksi menceritakan bagaimana pengalamannya dengan Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri atau Kristus menampakkan diri kepadanya dalam suatu penglihatan. Karena dia berkata tadi, entah itu saya tidur atau tidak, karena dia secara sadar dan dia tahu bahwa ada sosok yang menampakkan diri kepadanya dan ada bekas paku di telapak tangannya. Nah teman-teman, memang itulah cara-cara Tuhan untuk menjumpai orang-orang yang mau
kembali ke jalan yang benar, teman-teman ya. Dan kita sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam dirinya, dan ketika dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, maka itu adalah suatu keputusan yang mutlak bagi dia, sekalipun banyak risiko yang harus dia tanggung, teman-teman ya. Mungkin dia diusir dari keluarga, dibenci, dan lain sebagainya, dikucilkan. Dan itu sudah risiko pengikut Kristus ya. Itu sejak awal dari Kisah Para Rasul pun Kristen-Kristen diperlakukan demikian, dipersekusi. Bahkan Paulus pernah mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus sampai ke Damsyik, dan disitulah dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus memilih dia untuk menjadi rasulnya. Nah, teman-teman, yang saya mau sampaikan di sini bahwa luar biasa dalam pernyataan Tuhan, bagaimana dia memilih seseorang untuk diselamatkan. Itu dia punya cara sendiri, bisa melalui penglihatan, bisa melalui pendengaran akan Injil, bisa melalui apapun itu bentuknya, teman-teman ya, bisa melalui kebaikan orang-orang yang mengikut Yesus, menjadi berkat, dan sehingga orang-orang tersebut tergerak hatinya untuk melihat dan penasaran bagaimana Tuhan yang mereka sembah itu, apa yang diajarkan di sana, yaitu tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.